Hampir setiap hari aku duduk di sini. Bukan kesepian yang membuatku merasa pedih, namun perasaan terasing jauh dari tanah kelahiranku. Meskipun aku buta, tapi aku tahu langit di luar jendela itu bukan langit yang selalu kurindukan. Bau tanah basah itu, bau udara pagi itu, suara anak-anak melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran mengingatkanku pada tanahku. Setelah perjuangan panjang yang berujung hianat itu, KPKP, kalian itu tahu. Kau memisahkanku dari tanahku itu sama saja dengan mencabutku dari akarnya. Kau menjauhkanku dari Nanggronya, lebih menyakitkan daripada menghujamku dengan ratusan peluru. Betapa bahagianya jika dibiarkan mati di tanahku sendiri. Aku teringat saat-saat menimang Ibrahim dan Cut Kampang. Tak akan kubiarkan mereka tumbuh sedikit pun dalam rasa takut, meski nyawa bergantung di ujung kepala. Dengan gagah berani kalian akan membela Nanggronya, sebab dalam darah kalian mengalir darahku, dan di dalam darahku mengalir darah Minangkabau yang tak kenal takut. Aku, Cut Nyakdin, dan kalian anak-anakku, keturunan Mahudin Sakti yang sejati. Cut Bang Teku Ibrahim, panglima perang yang pantang tunduk pada bangsa KP. Kita harus membela kebenaran. Agama tidak hanya mengatur kita dengan Tuhan, namun juga mewajibkan melawan ketidakadilan. Itu sebabnya mempertaruhkan nyawa demi tanah yang dicintai adalah ibadah. Hampir seluruh rakyat Aceh bertekad mengusir KP dari bumi Nanggroa, kecuali seorang pengecut bernama Teku Ngeh. Pertempuran sengit itu terjadi selama hari demi hari. Sampai pada hari kelima, 17 kapal serdadu dari Ambon, Minahasa, dan Jawa membantu pasukan KP menyerang kami. Pasukan yang begitu besar memaksa kami mundur ke pedalaman. Dari kejauhan aku mendengar orang-orang berteriak. Darahku berdesir. Aku tidak bisa lagi membendung kemarahanku. Aku kembali ke medan pertempuran, berteriak di hadapan rakyatku. Aku tidak peduli KP biadab itu akan menembak tubuhku hingga mati. Hai rakyat Aceh, lihatlah dengan mata kepala kalian sendiri. Anak-anak kita, perempuan-perempuan kita dibunuh dengan keji. Masihkah mau tunduk pada bangsa biadab itu? Masih adakah dari kalian yang mau berkhianat demi bangsa biadab itu? Masjid kami, desa kami habis dimakan api. Mayat-mayat bergelimpangan. Betapa menyakitkan melihat sebuah lubang di kepala Cut Bang mengakhiri hidupnya. Teku, aku bersumpah kematianmu tidak akan menghentikan semangat juangku. Insya Allah aku ikhlas, Teku. Sebaik-baik mati adalah syahid. Di tengah kehancuran itu, Teku Umar meyakinkanku akan meneruskan perjuangan Teku Ibrahim. Aku, Umar, dan kawan-kawan seperjuangan. Kami menggempur kota raja, berhasil merampas ribuan pucuk senapan dan ribuan peralatan tempur lainnya. Serangan yang memakan kerugian besar bagi bangsa KP itu berlangsung tahun demi tahun. Sampai pada suatu malam, kebusukan hati seorang lelaki mengabarkan di benteng Melaboh telah berdiam seorang jenderal. Tanpa menaruh curiga, Umar Panglaut dan kawan-kawan menuju pusat Melaboh. Di tengah terik yang pucat, Panglaut dan kawan-kawan kembali pulang. Namun tak kutemukan sosok yang kucari. 2 kali sudah lelaki ku mati syahid. Umar, aku tak sanggup melihat wajahmu untuk terakhir kalinya. Allah bersamamu, Umar. 6 tahun sudah sejak peristiwa khianat itu. Waktu jugalah yang mengambil satu persatu pada tubuhku. Jalanku kian lambat, mataku nyaris tak lagi melihat. Namun kebencianku pada bangsa KP semakin melekat.
Aku tinggal di hutan liar yang ku kenal betul setiap jengkalnya. Bisa kurasakan bunyi degup jantung KP berdetak kencang sebelum terhunus rencongku. Malam itu kami duduk mengelilingi api unggun. Tiba-tiba aku mendengar sebuah gerakan di balik semak. Aku meminta semua orang untuk berjaga. Seketika semua hening. Semuanya begitu gelap. Aku tidak bisa melihat apapun. Bang Laut! Bang Laut! Bang Laut! Akhirnya Bang Laut terpaksa mengkhianatiku berkali-kali. Ia meyakinkanku bahwa KP biadab itu akan merawatku dengan baik. Apalah artinya hidup? Mati melawan jauh lebih terhormat daripada mati dalam pengasingan. KP biadab itu menganggap perang ini sudah usai. Namun bagiku perang ini masih jauh dari kata selesai. Bahkan sampai pada anak cucuku nanti, mereka akan terus menghadapi pengkhianat-pengkhianat yang bisa jadi lahir dari bangsanya sendiri. Aku perempuan akan terus merdeka, tak akan pernah tunduk